Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Nabi selalu menarik untuk dibahas. Seperti halnya kisah Nabi Sulaiman berikut. Di dalam suatu masa, Nabi Sulaiman pernah membelah bayi menjadi dua. Lalu, mengapa Nabi Sulaiman membelah bayi itu? Siapakah orang tua dari bayi itu? Dan bagaimana nasib dari bayi itu? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyiarkan syiar Islam. Diolah dari berbagai sumber, kisah ini bermula ketika dua orang ibu tengah berada di ladang. Dan masing-masing membawa bayinya dan diletakkan di sebuah batu besar, mereka kemudian mengurus ladang mereka. Namun, salah seorang ibu yang lebih muda mempunyai firasat yang tidak enak. Dan ternyata benar, ibu tersebut melihat serigala yang menerkam salah satu bayi mereka. Karena hanya terdapat satu bayi yang selamat, kemudian mereka pun memperebutkan bayi yang selamat tersebut dan saling mengakui bahwa itu anak mereka. Keduanya pun sempat terlibat perselisihan, hingga kemudian, mereka membawa permasalahan tersebut kepada Nabi Daud yang kala itu menjadi pemimpin kerajaan Bani Israel. Di hadapan Nabi Daud, kedua ibu itu saling mengklaim jika bayi yang selamat itu merupakan bayi mereka. Itu adalah bayiku, seorang ibu selalu tahu dan mengenal bayinya, kata ibu muda. Hal tersebut dibalas ibu yang usianya lebih tua. Tidak, ini bayiku. Bayimu sudah tewas dimakan serigala, ujarnya. Nabi Daud sempat akan memutuskan bahwa bayi yang selamat itu, merupakan bayi ibu yang lebih tua. Sebab, ibu yang lebih tua itu terlihat begitu sedih dengan tangisan yang menderu. Nabi Daud kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah anak kembali kepada ibu muda, karena masih mampu untuk mengandung janin. Di saat Nabi Daud merasa gundah akan keputusannya, Nabi Sulaiman yang merupakan anak Nabi Daud mengambil alih permasalahan tersebut. Setelah mendengar cerita terkait permasalahan yang dialami, Nabi Sulaiman kemudian justru meminta sebilah pedang. Ambilkan aku pedang untuk membelah dua bayi ini untuk kalian berdua. Nabi Sulaiman kemudian meletakkan bayi di atas meja dan bersiap dengan pedang untuk membelah bayi tersebut. Mereka yang menyaksikan pun sempat tidak percaya, bagaimana mungkin seorang anak raja yang waras, melakukan tindakan keji seperti itu. Sontak, sang ibu muda berteriak. Tidak, jangan kau membunuhnya rajaku. Berikan saja bayi itu kepadanya, ucapnya. Ternyata, Nabi Sulaiman tidak melakukan hal tersebut. Dia hanya berpura-pura ingin membelah bayi tersebut. Nabi Sulaiman kemudian memberikan bayi tersebut kepada ibu muda yang lebih rela memberikan bayinya kepada ibu lain. Sementara itu, ibu yang lebih tua hanya diam setuju ketika bayi akan dibelah. Naluri seorang ibu terlihat ketika diuji Nabi Sulaiman terhadap dua ibu yang berperkara itu. Mendapati keputusan Nabi Sulaiman itu, ibu muda begitu gembira. Pasukan istana dan yang lainnya pun ikut gembira atas cara Nabi Sulaiman memecahkan masalah tersebut. Sedangkan ibu tua yang iri dan dengki dijatuhi hukuman. Nabi Daud yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, merasa puas dan bangga. Sulaiman, kau benar-benar hebat, pujinya. Ternyata, sebelum membelah bayi, Nabi Sulaiman meminta anugerah kebijaksanaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman diresahkan dengan pergantian tahta kerajaan Israel di Yerusalem. Ayahnya, Nabi Daud telah berusia renta. Namun, Nabi Sulaiman merasa tidak mampu untuk menjadi raja yang adil dan bijaksana seperti ayahnya. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, "Mintalah apa yang kau harapkan dariku, dan aku akan memberikan untukmu." Bagi kebanyakan orang mukmin, biasanya yang diminta adalah kesehatan dan umur panjang, atau bahkan kekuasaan, tapi Nabi Sulaiman tidak. Saya masih sangat muda Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menjadi raja yang baik, sebagaimana ayah saya Nabi Daud. Saya hanya meminta satu hal, mohon beri saya sebuah hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Tolonglah saya, untuk dapat melihat mana yang benar dan salah, membedakan antara yang baik dan buruk, ungkapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman, bahkan tidak ada raja yang sebijaksana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dianugerahi umur panjang, kekayaan, dan kelebihan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.